Shalom. Sekali lagi semuanya. Kita berjumpa lagi yang juga yang di YouTube channel. Bisa like, subscribe, dan share ya kepada banyak orang yang kita kasihi, karena ini kabar baik ya. Kabar baik itu tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Ya, bukan kabar buruk, bukan penghukuman, bukan ya, tapi penghiburan yang memberikan kekuatan baru, yang menyegarkan kita semua. Amin. Ya, kita udah sampai di bab yang ke-15 dari buku Unmerited Favor, kemurahan yang tidak layak kita terima ya, tapi kita terima karena kemurahan itu cuma-cuma, karena Tuhan sudah bayar di kayu salib. Tuhan sudah penuhi semua, sehingga kita disebut orang yang diberkati ya, orang yang diberkati. Sama-sama katakan ya. Di bab nanti berikutnya dikatakan sangat diberkati ya, diberkati sangat besar ya, karena kita disukai sangat tinggi, dikasih sangat dalam ya. Di dalam bab ini judulnya orang terkutuk versus orang yang diberkati ya. Jadi jelas orang yang diberkati sama orang yang terkutuk itu dua ujung yang berbeda ya. Sama dengan kasih karunia, supply, dengan di bawah hukum Taurat, tuntutan. Dua kutub yang berbeda ya. Jadi dari gambaran ini juga kita bisa tangkap sedikit bahwa kalau kita di bawah kasih karunia, status kedudukan kita adalah orang yang diberkati oleh Bapa. Ya, itu udah nggak bisa dikurangin, nggak bisa ditambahin, karena udah mentok. Ya, absolut mutlak orang yang diberkati. Di bawah hukum Taurat, agamawi, legalistik, nggak ada berkat. Ada sih berkat, cuman karena gagal terus ya, berkatnya kapan nyampenya? Ya, nggak sampai-sampai. Makanya disebutnya kutuk hukum Taurat. Nah, itulah arti kata versus. Ya, versus itu artinya bertentangan, berlawanan ya. Kata versus. Jadi hanya ada dua kelompok yang bertentangan. Saudara mau jadi orang diberkati apa orang terkutuk? Pilihan gampang ya. Kalau di sekolah ada pilihan kayak gini, multiple choice, gampang. Ya, orang yang diberkati dong. Itu namanya bijaksana. Ya. Kita akan melihat bahwa kita di dalam Yesus, tadi saya katakan itu statusnya orang yang diberkati. Ya, nah yang pertama, kalau orang yang diberkati itu blessed, atau bahasa Inggrisnya blessed, itu orang yang tidak diperhitungkan dosanya. Nah, itu yang pertama tuh. Dan saudara jadi qualified. Ya, jadi dosa kita itu sudah tidak diinput. Tuhan melupakan semua dosa dan kesalahan kita. Tidak akan pernah mungkin diingat. Boro-boro diinput, ingat aja enggak. Nah, itu suatu kebenaran. Ya, suatu kebenaran yang luar biasa. Makanya disebut klausa utama perjanjian baru. Kalau kita dengar beberapa khotbah yang lalu, klausa utama dan terakhir lagi, udah nggak ada lagi. Saudara nungguin perjanjian apa lagi? Nggak ada. Udah mau nungguin Mesias apa lagi? Nggak ada. Udah datang. Jadi kasihan juga ya kalau orang Yahudi, agama Yahudi masih nungguin gitu. Udah datang, sudah selesai, terakhir. Ya, segala dosa dan pelanggaran kita, I remember no more. Aku tidak akan pernah mungkin mengingatnya lagi. Ume ya, tidak akan pernah mungkin, mustahil Tuhan bisa ingat. Ya, makanya kalau Pastor Pin selalu bilang gini, ya masa Tuhan nggak ingat, masa Tuhan bisa lupa? Ya Pastor Pin saya ingat selalu bilang gini, ya itu Tuhan kamu, Tuhan saya lupa. Ya, oke. Itu intermezzo aja ya. Jadi yang pertama, Roma 4 ayat 6-8 katakan begini. Seperti juga Daud menyebut berbahagia.
Ya, ini berbahagia itu blessed. Ya, bahasa dalam King James-nya blessed, diberkatilah gitu ya. Orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Kalau bukan berdasarkan perbuatannya, berdasarkan apa dong? Ya, berdasarkan iman. Kebenaran iman. Jadi kebenarannya bukan perbuatan, tapi kebenarannya kebenaran iman. Kebenaran hadiah artinya. Karena iman hanya tangan terbuka menerima. Menerima apa? Menerima hadiah. Diberikan cuma-cuma. Tanpa ketentuan dan syarat yang berlaku. Nggak bisa gitu dong. Ya, karena syarat dan ketentuannya sudah diselesaikan, sudah dibayar. Yesus sudah membayar lunas. Nah, gampang kan? 7. Diulang lagi. Bless, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Nah, itu kan. Bahkan dilupakan tadi di dalam Ibrani 8 ya. Dan ditutupi dosa-dosanya. Nah, di belakang saya itu ada tabut tuh. Ya, di dalam perjanjian lama ditutupi tuh. Segala kekurangan, dosa, kesalahan orang Israel ditutupi sama mercy seat namanya. Tutup pendamaian, ada darah. Kalau itu juga bukan pembayaran tuh. Baru kartu kredit, baru ditutup. Pembayarannya kapan? Ya, waktu Yesus di kayu salib, darah anak domba yang dicurahkan buat kita, anak domba Paskah. Ya, makanya dikatakan bukan ditutupi, sekarangnya dihapus, sama-sama katakan dihapus. Taken away ya, di dalam Yohanes 1 ayat 29 dikatakan lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dosa kita dihapus, taken away. Taken away itu udah nggak ada lagi. Kalau saya pakai baju nih, di taken away, dicopot, disingkirkan, nggak pakai baju lagi. Ya, nggak ada lagi. Jadi saudara nggak perlu takut. Nggak ada. Titik. Ya, Tuhan yang katakan. Kalau nggak, saudara, ya tadi cuman ada dua, nggak ada tengah-tengah. Ini yang pertama daripada orang yang berbahagia atau orang yang diberkati. Diberkati ya, saya bacanya ya, manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, karena dihapus tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan apa enggak? Seperti komputer, tidak diinput. Ya. Impute sin, ya, dosa tuh nggak diinput. Kalau nggak diinput ya nggak ada outputnya. Mudah ya. Jadi itu orang yang dosanya diampuni ya. Nah, untuk mengerti ini ternyata perlu kedewasaan namanya. Perlu kedewasaan ya. Saya tahu kalau saudara itu nggak klik oleh Tuhan melalui kasih karunia ini, nggak bisa nangkep yang kayak gini, saudara. Ya, Ibrani 5 ayat 12 katakan gini, sebab sekalipun kamu nih siapa? Ya, orang Ibrani lah ya. Ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Nah, ahli Taurat, orang Farisi misalnya, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Susu buat bayi. Makanan keras buat orang yang udah ada giginya, tumbuh ya. Sudah disebutnya sudah dewasa. Nah, ada dalam bahasa Yunani tuh huios itu sonship ya, putra udah dewasa. Kalau bayi itu nepios. Nah, nepios itu ketika masih makan hukum Taurat, ABC itu A B C D E gitu. Itu ada ayat-ayat nanti mungkin di bagian kedua lah ya. Bayi ya, jadi saudara jangan terpesona misalnya lihat, wah dia hebat loh. Perjanjian lama dihafal semua, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, semua hukum Taurat, 10 perintah Allah, 603 dihafal semua. Itu bukan hebat, saudara. Bayi. Ya, nanti kita lihat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Saudara, kalau bisa hari ini memahami, sama-sama katakan memahami, ajaran tentang kebenaran hadiah, sama-sama katakan kebenaran hadiah. Ya, saudara itu dewasa, ya, bukan anak kecil. Saudara dewasa ketika saudara percaya Yesus, lahir baru percaya Yesus, langsung saudara posisinya itu huios, putra, pewaris, sama-sama katakan pewaris. Ya, kita udah dengar. Pewaris itu mewarisi apa ya? Mewarisi Kanaan. Kita udah dengar. Ya.
Caranya gimana, Pak? Ya jangan takut percaya yang kayak gini. Berdiri aja, teguh aja berdiri. Dosa saya udah diampuni, udah, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya mewarisi Kanaan, warisan. Kan kamu belum layak. Yang layak Yesus. Saya yang terima tapinya. Tuhan yang dipermuliakan melalui saya di dalam Yesus. Iblis yang dipermalukan. Ya. Lihat, Paulus ini menggambarkan ini dengan begitu indah. Ya, dia gambarkan seperti mungkin orang kaya pada zamannya atau zaman Romawi yang mempunyai pengajar atau school master dibilang, ya, hamba yang dipercayakan, yang pinter, yang banyak pengetahuan untuk mendidik anaknya. Kalau anaknya masih bocah tadi, nepios. Nah, seperti ini. Ya, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Tuh ya, lihat ya. Sebelum Kristus datang, ya itu. Ya, bocah. Supaya kita dibenarkan karena iman. Nah, sekarang udah datang, Yesus sudah datang dibenarkan oleh iman. Kebenaran iman, sama-sama katakan. Ya, kebenaran iman. Kebenaran hadiah itu karena kita terima dengan iman. 25, sekarang iman itu telah datang. Jadi berulang-ulang ya, diulang-ulang bahwa gini ya. Apa lawannya iman? Ya hukum Taurat. Lakukan, lakukan, lakukan. Lawannya iman, iman, iman. Saudara pilih mana? Ya iman, iman, iman. Ya tadi kan mau jadi orang yang diberkati. Ya katakan sama-sama saya. Saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati. Sekali lagi, saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati. Nggak usah malu, saudara. Diberkati sama Tuhan, nggak ada racunnya. Ya, nanti kita lihat ya. Jadi, udah jelas ya. Pewaris itu orang yang di dalam Kristus. Titik. Ya, menerima kebenaran iman. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Kita tegak lagi di bawah pengawasan hukum Taurat. Ya, itu harus menjadi pewahyuan pribadi. Kebenaran berdasarkan kepercayaan, iman. Ya, nggak usah takut. Saya nggak takut, biarpun Pak Herdis baru terima Yesus, baru belum sebulan misalnya. Nggak takut. Saya kenapa? Karena langsung ada Roh Kudus. Warisan pertama Roh Kudus. Yang menuntun dia, yang membimbing dia. Secara intuitif tuh ya. Secara naluri. Dari dalam keluar maksudnya juga. Ya. Jadi kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang berkata gini. Ya tapi itu orang-orang percaya. Ya. Masih bisa begini, bisa begitu gitu. Sakit ini, sakit itu, kena wabah ini, wabah itu. Mati muda, celaka. Saya nggak peduli, soalnya semuanya itu udah ditebus sama Tuhan. Celaka, penyakit, wabah. Apalagi? Kemiskinan, kegagalan, semua udah ditebus. Ada ayatnya semua. Diampuni segala dosanya, disembuhkan dari segala penyakit. Sebut penyakit apa? Ya, makanya dikatakan pengampunan segala dosa. Itu tuh udah induk dari segala berkat. Ditebus dari segala kerusakan. Kerusakan apa? Wabah, bencana, kecelakaan, tragedi, kerusakan rumah tangga, kerusakan anak-anak. Saudara ingat ya, saudara orang yang diberkati loh. Itu status yang gak bisa ada yang ambil. Ya, kita tuh bukan diberkati cara dunia, bukan. Kita diberkati dengan kesuksesan jenis Yesus. Bukan cuman kaya, kita udah tahu lah hari ini ya. Ya ada pesohor yang kaya, yang cantik, yang suaminya kaya raya. Stres saudara. Tangkap sama polisi. Ya, sukses. Mungkin kelihatan dari luar ya, sukses publik, tapi gagal private. Secara private pribadi gagal. Apakah seperti itu yang disebut diberkati? Bukan. Ya, bukan. Pasti ada percaya yang salah. Kalau masih ada orang Kristen tanpa menghakimi siapapun ya, saya masa bodoh. Bukannya apa-apa, ya. Kita mestinya prihatin. Karena udah dibayar. Sama-sama kata sudah dibayar lunas.
Nggak harusnya kita terima yang buruk. Karena Yesus sudah terima di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Untuk kita sebagai kita. Apapun. Nggak ada yang kurang. Nggak ada yang kurang. Semua. Absolut. Mutlak. Kalau terjadi tanpa menghakimi siapapun, saya bilang. Pasti di dalam perjalanan hidup ada kepercayaan yang salah. Begitu aja. Karena percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Sebaliknya percaya salah, boleh dibilang ya pasti juga menghasilkan kehidupan yang salah. Karena mulutnya berkata yang begitu. Hidup dan mati dikuasai sama lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Wah, jadi bersyarat juga dong, Pak. Enggak. Orang suruh makan yang benar. Makan Yesus. Dan makan itu bukan pekerjaan, bukan syarat. Makan aja. Mau terima nggak? Ya, lidah kecil. Ya, seperti hisop kata Duma waktu kemarin, ya. Tapi bisa menggerakkan kapal. Karena kayak rudder. Bisa membakar hutan yang besar kayak api kecil. Ya. Jadi nggak usah takut, ya. Kita sekarang, saya masuk sekarang kepada khotbahnya nih. Tadi baru pendahuluannya, Saudara. Ya, Ulangan 30 ayat 19. Ya, tadi kita udah dengar pilihannya, tapi ditegesin lagi sama Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi. Tuh. Hei, langit, bumi, sorga, bumi, menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Nah, jadi gitu ya. Kehidupan dan berkat itu satu sisi. Kematian dan kutuk di sisi yang lain. Dua kutub yang berbeda. Makanya dinasihatkan gini. Hei orang Israel, hei orang percaya, pilihlah kehidupan. Siapa itu kehidupan? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus. Pilihlah Yesus. Yesus itu nggak ada hukuman, nggak ada penghukuman dalam Yesus, nggak ada kutuk, nggak ada penyakit, nggak ada wabah. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Zoe, kehidupan. Ya, supaya engkau hidup tuh. Terima hidup ya hidup, bukan mati. Hukum roh yang menghidupkan, bukan kematian. Yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Di bawah apa? Di bawah hukum Taurat. Makan buah pengetahuan yang baik yang jahat. Mati. Enggak, kita makan buah pohon kehidupan. Jelas ya. Itu yang kita udah pilih. Kan masalahnya cuman begini. Kenapa orang Kristen bisa kena di dalam perjalanannya ada kepercayaan yang salah yang dia terima. Udah percaya benar, masih makan, dicampur-campur. Keracunan, Saudara. Ya, makanya Rasul Paulus tuh tegas banget soal keracunan ini, percampuran. Ya, jadi saya ikut-ikut lah. Ya, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Anak kita, cucu kita, cucu dari cucu kita, semuanya keturunan kita. Tuh, berkatnya sampai turun-temurun. Pilih kehidupan. Saudara udah pilih? Luar biasa. Ya. Nah, makanya kita udah tahu ya. Oh, saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati. Ya, sama-sama katakan. Saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati. Jadi kalau udah versus, saya nggak mau terkutuk. Gampang. Ya, Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. 5 sampai 6 tentang orang terkutuk. 7 sampai 8 tentang orang yang diberkati. Ini semak, ini pohon. Ya. Ini yang terkutuk, keadaan baik ada keadaan baik aja dia nggak lihat. Ini tragedi terbesar juga. Ya, saya ingat dulu ada orang kaya di Pluit dulu di Jakarta. Wah, rumahnya udah megah banget kayak istana. Di dalamnya ada bioskop, Saudara. Jadi mau nonton, mau hiburan apa ada. Barangnya mahal semua. Cuma dia bilang gini sama saya, Pak Melki, gitu ya. Nggak pernah nih di rumah ini nih satu hari nggak piring terbang tuh nggak pernah, katanya. Pasti ada keributan, katanya. Itu bukan berkat, Saudara, itu cuman kaya doang.
Ya, bukan kayak begitu, bukan, bukan. Ya, bukan ya. Makanya saya bilang gini, yang baik lihat, yang baik di depan matanya dia nggak lihat. Ya misalnya saya ya, hari ini anak saya yudisium. Dapat A katanya. Semuanya kumlot ya Sharon. Iya. Saya lihat, saya alami, saya nikmati gitu. Ada orang punya istri cantik, dia nggak lihat. Dia bilang stres, uang banyak, stres. Dia bilang stres alasannya itu yang narkoba. Nah, makanya ayat 5-nya katakan begini. Beginilah firman Tuhan. Perhatikan ya. Ini supaya lihat dua bedanya. Kan versus. Versus itu dua yang berlawanan ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, tuh, trust kepada manusia, mengandalkan. Ya, gampang ya. Dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan manusia yang lain. Wah, saya mah anak jenderal, tetangga saya jenderal, wah saya anak pejabat, ya kan? Atau mengandalkan kekuatannya sendiri, wah saya mah pinter, lulusan ITB, S1, S2, S3, es krim, ya semua yang membanggakan meritnya, upayanya, ya prestasinya. Dunia bilang hebat, Tuhan bilang apa? Terkutuk. Aduh, ya. Dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi kalau orang mengandalkan diri ternyata menjauh dari Tuhan. Pak Melki, saya mah tenang, duit saya banyak, nggak kehitung, nggak berseri. Terus, saya mah kalau sakit gampang, saya ke Singapura, ke Malaysia, pasti beres. Saudara belum lihat ya di YouTube ya, orang yang duitnya seablak-ablak segunung juga ketika udah divonis gini. Ya, Bapak mah umurnya tinggal 3 bulan lagi. Nggak ada obatnya, Pak. Dia mau nangis darah juga nggak bisa apa-apa. Ya, terkutuk, menjauh dari Tuhan. Jadi saudara, kalau nih saudara mengembangkan atau kita mengembangkan kehidupan, mengandalkan diri, ya mengandalkan orang, firman Tuhan kata gini, terkutuk. Ya, ia akan seperti lemak bulus, semak bulus. Semak bulus tuh kalau udah bayangin semak yang kering di padang gurun ya, di padang belantara yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ini tadi kita baca dulu ya. Ia tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya, kata tidak akan mengalami datangnya keadaan baik ini dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. Dikatakan gini, shall not sin when good cometh. Ketika yang baik itu di depan mata dia lewat, dia nggak lihat. Istrinya cantik, dia nggak lihat. Kekayaannya banyak, dia nggak lihat. Pokoknya dia bilang, gue stres. Dia tenar, masyur. Semua orang mengelulukan, semua orang mengidolakan. Dia nggak lihat. Orang bilang, wah hebat ya tuh orang. Dia nggak lihat, dia sendiri nggak lihat. Tuh, bayangin. Ya, jadi kalau panas lewat, dia lihat malahan. Kalau yang baik lewat, dia nggak lihat. Tuh, orang. Jadi gini, orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya, hatinya itu menjauh dari Tuhan. Jadi gampang kan? Lah, kita mah orang diberkati. Andalannya juga Tuhan. Saya mengandalinnya 100% kasih karunia, supply Tuhan. Apa-apa supply Tuhan, apa-apa supply Tuhan. Kok Bapak mengandalkan semuanya apa-apa Yesus, apa-apa Yesus? Terus nggak boleh gitu? Kan boleh. Tuhan bisa bilang gitu. Udah res. Beristirahat dan bersandar pada kebaikanku, kepada kemurahanku. Mau nggak? Mau, mau Tuhan. Aku yang berperang, mau nggak? Mau Tuhan. Itulah kasih karunia. Ya, makanya dikatakan ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan tuh. Ya, dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Trust and hope. Ya, trust mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita seperti kita percaya kepada Yesus. Dan hope menaruh harapannya hanya kepada Yesus. Saya bedah harapannya pada Yesus. Tenang. Ya, kenapa? Pasti. Karena harapan Kristus bahasa Yunaninya elpis. Elpis positive expectation of good. Certain expectation of good. Pengharapan positif, pengharapan pasti yang baik. Saya memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Ya baik, ya baik. Wah nanti kecewa lupa orang khotbahin yang kayak gitu.
Bolak-balik deh saya bilang, nanti nggak enak ya. Saya bilang itu Tuhan lu aja. Ya, sebenarnya sederhana aja. Ya Tuhan kita nggak kayak gitu. Dia Bapak yang baik, rambut di kepala kita aja dihitung. Ya kurang baik apalagi. Iya, nah sekarang dengar ya, ini implikasinya. Akan seperti pohon, sama-sama katakan pohon. Saya seperti pohon, bukan seperti semak. Pohon ditanam di tepi aliran air, ya merambatkan akarnya di tepi-tepi batang air. Segar nggak? Ya segar. Ya, nah sama nih. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Kalau panas lewat dia nggak lihat. Nah ini sebaliknya nih orang yang diberkati. Kalau tadi orang yang terkutuk, yang baik lewat, yang baik di depan mata dia nggak lihat. Kalau kita, ya, yang panas lewat coba ya, shall not see when heat come. Ya, panas lewat dia nggak lihat, orang dia seger terus. Mau panas, mau penyakit, mau wabah, virus, apalagi bakteri yang jahat, ya kecelakaan, bencana, tragedi, kerusakan A B C D E F G, dia nggak lihat. Bukan kata saya, saudara, kata Tuhan. Ya, tidak mengalami, tuh jelas ya, dan tidak khawatir dalam tahun kering. Saudara akan menghadapi tahun kering nih hari ini. Dunia maksudnya, bukan saudara ya. Di sekitar kita krisis. Ya kita udah dengar menteri sosial krisis. Ya orang miskin tambah. PKM, gimana orang bisa menghasilkan uang? Tapi Tuhan janji apa? Kamu mah pohon ditanam di tepi aliran air. Makanya bayangin aja kalau saudara mungkin lagi mumet gitu ya. Bayangin, saya mah pohon ya, ditanam di tepi aliran air, merambat akarnya ke tepi batang air. Krisis lewat, saya nggak lihat. Ya, nggak lihat, dibilang nggak khawatir. Sama-sama katakan nggak khawatir. Kenapa nggak khawatir ini penting? Ya, jadi Pastor Prince itu melihat seperti pipa emas mengalirkan cairan emas atau minyak emas itu banyak sekali di setiap area kehidupan kita mengalir, ya. Semua aspek, semua dimensi, semua spektrum, segala hal, segala aspek apa saudara bisa sebut. Nah, di tempat yang orang khawatir, itu pencet gitu. Jadi gini, jangan khawatir loh biar Tuhan berkati kita. Bukan, berkatnya lancar terus dari surga mah nggak habis-habis. Di ujungnya yang masalah, khawatir. Tapi firman Tuhan bilang gini, nggak akan khawatir dalam tahun kering. Waduh, kemarin aja udah belangsak banget tuh 2020, udah setengah tahun lagi nih 2021 nih, COVID lah, beginilah, begitulah. Khawatir nih saya nih. Nah, Tuhan bilang lempar deh khawatirnya sama Tuhan ya. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, daunnya tetap hijau, evergreen. Jadi kalau daun tetap hijau, itu bicara apa? Bicara kesegaran, kekuatan, dimudahkan, energik, dinamis, sehat, kuat. Yang mau katakan amin. Ya, saya mau amin. Ya. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Diberkati menjadi berkat, berbuah, 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 berbuah. Ya, saudara, jelas kita bukan orang yang terkutuk, bukan semak bulus di padang belantara, nggak ada air, ya, panas datang, dia ngalamin, giliran yang baik datang dia nggak lihat, kering kerontang, nggak ada sungai, nggak ada apa, ya tadi dibilang sepi lagi, depresi sendiri. Itu saudara yang dibilang gini, menolak Tuhan, nggak trust in the Lord, nggak hope in the Lord, nggak percaya. Gampang susah. Mudah-mudahan bagi saudara semua gampang ya. Jadi keberhasilan Tuhan ini sudah komplit ya buat kita ya, semua aspek. Dan saudara gini ya, Om Melki, ini yang Bapak beritakan nih Injil kemakmuran nih, sesat nih. Orang udah main judge begitu aja. Kemakmuran gimana, orang Tuhan yang bilang? Ya memang makmur dari Tuhan. Yang saya beritakan Injil kasih karunia. Kasih karunia Kristus yang di dalamnya ada kemakmuran, ada kesehatan, ada perlindungan, ada pemeliharaan, ada berkat keluarga, ada berkat
bisnis, usaha, sekolah, segala aspek, segala dimensi, segala spektrum. Nggak beracun. Tidak ada berside effect. Ayat terakhir. Amsal 10 ayat 22. Ya, sekali lagi sama-sama katakan, saya mau dikenal sebagai orang yang diberkati. Yang nggak mau juga nggak apa-apa. Ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. bukannya Gunung Kawi, bukan. Susah payah tidak akan menambahinya. He added no sorrow with it. Tidak ditambahkan dengan duka cita. Jadi gini, iya itu orang diberkati sih. Wah, Tuhan mah adil, kata orang Kristen sama saya dulu, pendeta lagi. Kenapa, Pak? Iya, kalau biarpun orang Kristen, kalau kaya pasti kesehatannya kurang. Tapi kalau miskin kayak kita, dia sebutnya kayak kita, pasti sehat katanya. Adil ke Tuhan. Tuhan saya nggak kayak gitu, saudara. Ya, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, dan dia tidak tambahkan, dia tidak bonuskan, atau dia tidak berikan dengan duka cita. Ya, kenapa? Duka citanya sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.